Halo, Mimin di sini. Selamat datang di channel Nomiflix. Silahkan like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nggak juga gak apa-apa kok. Yang penting kalian sehat-sehat dan gembira. Kali ini Mimin akan menceritakan film tentang akuntan yang bekerja untuk para mafia, serta lihai dalam membunuh. Selamat menonton. Sepasang suami istri membawa putra mereka, Chris, ke tempat khusus bagi anak-anak penyandang autisme untuk mendapatkan saran. Sang istri menjelaskan bahwa suaminya bertugas di militer sehingga harus sering berpindah-pindah, dan kepala sekolah mendorong Chris untuk tinggal di sana. Sang suami menolak, menjelaskan bahwa daripada menjauhkannya dari hal-hal yang membuatnya kesal, Chris harus dipaksa untuk menghadapinya. Di ruang tunggunya, Chris menggumamkan lagu anak-anak sambil mengerjakan permainan teka-teki. Dia sampai pada potongan terakhir, tetapi dia tidak dapat menemukannya dan dia mulai sesenggukan. Dia menjadi tenang kembali ketika gadis kecil itu menemukan potongan yang hilang dan memberikan kepadanya. Chris saat ini bekerja sebagai seorang akuntan. Dia duduk di kantornya dengan pasangan parubaya yang memiliki masalah keuangan dan membimbing mereka mengenai cara-cara untuk mengajukan pajak sehingga mereka dapat menghemat banyak uang. Mereka sangat berterima kasih dan sang suami menawarkan diri untuk mengizinkan Chris datang berlatih menembak di peternakan mereka kapanpun dia mau. Direktur Departemen Kejahatan Keuangan Amerika Serikat, seorang pria bernama King, memanggil seorang analis, Medina, ke kantornya untuk berbicara dengannya. Dia memuji pencapaiannya dan bertanya mengapa dia tidak pindah ke posisi yang lebih tinggi. Medina berkata bahwa dia senang menjadi seorang analis, namun King menuduhnya berbohong. Dia mengeluarkan catatan penangkapan dari masa mudanya dan mengatakan kepadanya bahwa berbohong dalam melamar pekerjaan adalah hal yang ilegal dan bahwa catatannya lah yang menghambat dia untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengerjakan sebuah proyek khusus untuknya jika dia ingin mempertahankan pekerjaannya. Dia menunjukkan foto-foto seorang pria yang dikenal sebagai sang akuntan dan semua penjahat yang bekerja dengannya. Dia membantu para penjahat menghitung uang ilegal mereka dan juga dikenal lihai dalam membunuh. King mengatakan kepada Medina bahwa ia ingin Medina mencari tahu identitas pria ini dan menyelesaikan kasus ini pada akhir bulan atau ia akan kehilangan pekerjaannya. Chris pulang ke rumah dan membuat makan malam sebelum tidur. Dia menyalakan lampu strobo dan musik heavy metal serta memijat tulang keringnya dengan tongkat kayu. Dia mengalami kilas balik saat ibunya meninggalkan keluarga mereka ketika dia masih kecil saat Natal. Chris meminum obat dan beranjak tidur. Beberapa waktu kemudian, dia pergi ke peternakan kliennya untuk berlatih menembak dan pria pemilik peternakan itu sangat terkejut melihat betapa akuratnya tembakan Chris. Setelah berlatih menembak, Chris pergi ke unit penyimpanan di mana dia menyimpan trailernya. Di dalamnya, ia memiliki koleksi barang dan lukisan yang sangat mahal, dan banyak sekali uang dalam berbagai mata uang. Dia juga memiliki simpanan senjata yang sangat banyak. Dia berbaring di tempat tidurnya dan mengenang ketika dia berada di penjara. Dia dibimbing oleh teman satu selnya yang mengajarinya berbagai keterampilan dalam bersosialisasi dan menyiapkan dia untuk pekerjaannya menangani uang bagi para penjahat berbahaya. Chris terbangun karena teleponnya berdering dan dia mengangkatnya. Seorang wanita berlogat Inggris yang bekerja untuknya menyarankan agar ia mengambil beberapa klien orang biasa karena ia tahu bahwa orang-orang mulai curiga padanya. Dengan enggan ia setuju untuk mengambil klien orang biasa. Dia menghadiri pertemuan dengan klien barunya yang menjalankan perusahaan prostetik robotik. Salah satu akuntan internal mereka menemukan bahwa seseorang di dalam perusahaan mengambil uang dari keuntungan mereka, dan mereka ingin mempekerjakan Chris untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Chris setuju untuk mengambil pekerjaan itu dan mengatakan bahwa dia akan mulai keesokan paginya.
Medina melihat foto-foto yang dimilikinya dan memperbesar salah satu foto yang memperlihatkan sebagian wajah akuntan tersebut. Dia mengcrop foto tersebut dan mengirimkannya ke Departemen Pemetaan Wajah untuk dianalisis. Brax, seorang pria berbahaya yang disewa untuk meminta pertanggungjawaban seorang pengusaha atas pencucian uang, memasuki mobil seorang pria di sebuah garasi parkir di Swiss. Sebelum pria itu bisa pergi, dia menodongkan pistol kepadanya dan memaksanya berjanji untuk berhenti mencuri uang perusahaan lain. Brax harus memukulinya, sampai akhirnya pria itu setuju dan pamit untuk pergi. Chris pergi ke ruang konferensi yang akan menjadi tempatnya kerja selama dia disewa untuk bekerja di perusahaan tersebut dan mendapati seorang wanita tertidur di meja ruangan itu. Dengan canggung ia membangunkan wanita itu, kemudian sang wanita meminta maaf. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Dana, wanita yang pertama kali mengetahui bahwa ada uang yang hilang. Dia memberinya gambaran umum tentang situasi dan mengasumsikan bahwa mereka akan bekerja sama. Tetapi Chris menjelaskan bahwa dia lebih suka bekerja sendiri. Dia meninggalkan ruang konferensi dan Chris mulai bekerja. Selama konferensi pers, Medina menerima telepon dari koleganya di Homeland Security tentang permintaan pengenalan wajah. Mereka telah mengidentifikasi klip audio dari salah satu serangannya, yaitu seorang pria yang memohon untuk hidup tepat sebelum sang akuntan membunuhnya. Mereka mengirimkan file audio tersebut ke Medina saat makan siang. Dana duduk di sebelah Chris dan mencoba untuk mengobrol. Chris mencoba bersosialisasi sebaik mungkin, tetapi jelas dia tidak pandai dalam hal itu. Dana berbicara tentang ayahnya dan bagaimana dia menjadi alasannya masuk ke bidang akuntansi. Chris kembali ke ruang konferensi dan mengerjakan begitu banyak perhitungan di papan tulis yang disediakan untuknya, sehingga tidak muat dan dia harus melanjutkannya di jendela-jendela di sekelilingnya. Dia menutupi seluruh ruangan dengan pekerjaannya sampai dia memutuskan untuk beristirahat. Medina mendengarkan file audio tersebut berulang kali di rumah dan menggunakan teknologinya untuk mengisolasi vokal sang akuntan. Dia dapat mendengarnya melantunkan lagu anak-anak untuk dirinya sendiri. Chris dengan penuh semangat menunjukkan hasil kerjanya kepada Dana di ruang konferensi dan memberitahukan bahwa dia telah menemukan kebocoran uang. Seseorang mengalirkan uang ke sebuah perusahaan yang sebenarnya tidak ada. Salah satu pemegang saham perusahaan menyela mereka dan meminta hasil dari Chris. Namun Chris mengatakan bahwa dia belum memiliki jawaban akhir dan dia membutuhkan lebih banyak waktu sebelum bisa memastikan siapa yang mengambil uang tersebut. Brax mengunjungi salah satu pemegang saham perusahaan robotika di rumahnya pada saat tengah malam. Dia memerintahkannya untuk mengambil insulin dari lemari es dan membawanya ke meja dan dia bisa menyuntik dirinya sendiri dengan insulin dan membuat kematiannya terlihat seperti bunuh diri, sehingga istrinya bisa mendapatkan polis asuransi jiwanya, atau dia bisa mencoba melawan dan Brax akan membunuh dia dan istrinya. Pria itu memutuskan untuk menyuntik dirinya sendiri. Ketika Chris tiba di ruang konferensi keesokan harinya, para penjaga sedang menghapus catatan pekerjaannya dari jendela. Dia menyuruh mereka berhenti dan pemilik perusahaan masuk untuk menjelaskan bahwa sahabatnya, sang pemegang saham, bunuh diri semalam karena merasa bersalah telah mencuri uang dari perusahaan dan dia ingin Chris berhenti menangani kasus ini. Chris sangat kesal karena dia tidak bisa menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Chris pulang ke rumah dan melakukan terapi fisik dengan memukuli tulang keringnya menggunakan tongkat kayu sambil mendengarkan musik heavy metal dan menyalakan lampu strobo. Dia mengalami kilas balik tentang ibunya yang meninggalkan keluarga dan dia mematahkan tongkat kayunya di kakinya dan melempar botol obatnya. Dia menjadi tenang dan meminum obatnya lalu pergi tidur. Keesokan paginya saat dia meninggalkan rumah, sebuah mobil mengikutinya. Chris pergi ke properti kliennya untuk berlatih menembak lagi. Dia mengalami kilas balik dari masa kecilnya saat berkelahi dengan saudaranya, Brax, dan pelatih yang disewa ayahnya.
Pelatih tersebut memukuli mereka dan mereka penuh dengan luka dan memar. Sang pelatih ingin menghentikan latihan hari itu, namun ayah mereka mengatakan bahwa mereka belum cukup. Dia menyuruh anak-anak itu bangkit dan terus bertarung. Di dalam rumah, kedua klien disandera oleh beberapa penjahat. Mereka menuntut sang istri keluar untuk memanggil Chris agar mereka dapat menyergapnya. Ketika seorang penjahat mengantarnya ke pintu depan, Chris menembaknya dari halaman. Penjahat lainnya memaksa pasangan itu untuk masuk ke dalam truk dan menggiring mereka keluar dari rumah mereka. Chris menembak truk tersebut, membuatnya berhenti dan menyeret penjahat itu keluar dari kendaraan. Chris mencekik pria itu dengan ikat pinggangnya dan menuntut untuk mengetahui untuk siapa dia bekerja. Pria itu mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, hanya saja dia diperintahkan untuk membunuh Chris dan Dana. Chris membunuh pria itu dan meninggalkan properti menuju apartemen Dana. Seorang pria mengikuti Dana ke kompleks apartemennya dan Chris tiba tepat pada waktunya untuk melihat pria itu masuk ke dalam lift bersamanya. Chris menyelinap ke bagian belakang gedung dan menaiki tangga. Setelah Dana masuk ke unit apartemennya, dia langsung disergap oleh dua orang penjahat yang menyamar menjadi kurir. Tapi dia melawan dan bersembunyi di kamar mandi. Chris masuk ke dalam apartemen dan membunuh kedua orang tersebut dan menyuruh Dana untuk ikut dengannya. Brax mendapat telepon bahwa anak buahnya telah dibunuh oleh akuntan. Chris membawa Dana ke trailernya dan menyuruhnya menunggu di luar sementara dia bersiap-siap. Dia masuk ke dalam dan melihat semua uang dan senjatanya. Dia menanyai Chris tentang semua itu, namun Chris tidak dapat memberikan jawaban langsung. Medina mendapat telepon dari Langley Language Services tentang file audio yang dia kirimkan kepada mereka. Mereka mengatakan kepadanya bahwa pria yang dia cari mungkin adalah korban pelecehan di masa kecil atau mungkin memiliki semacam gangguan saraf yang menyebabkan dia melantunkan lagu anak-anak pada saat stres. Medina pergi ke kantor IRS dan bekerja sama dengan seorang karyawan untuk mencoba mencari referensi silang nama alias akuntan tersebut dengan orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi. Chris membawa Dana ke sebuah hotel mewah untuk bersembunyi, dan dia menanyai Chris tentang kemampuan bertarungnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa ayahnya adalah seorang tentara dan membuatnya menjadi seorang yang bisa menipu untuk bisa menghadapi para pengganggu. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia mengidap autisme dan sangat sulit baginya untuk bersosialisasi, meskipun dia sangat menginginkannya. Dana bercerita tentang sebuah gaun yang sangat ia inginkan saat SMA, sehingga ia belajar berjudi dan menghitung kartu agar bisa membelinya. Dia hanya memakainya sekali, tetapi dia hanya ingin agar bisa menyesuaikan diri dengan anak-anak lain. Keduanya berbagi momen emosional, dan Dana mencondongkan tubuhnya untuk menciumnya, namun Chris menarik diri, setelah mendapat petunjuk tentang kasus robotika. Dia mengatakan kepadanya bahwa seseorang menyalurkan uang keluar dari perusahaan hanya untuk memasukkannya kembali dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Beberapa waktu kemudian, Chris mengikuti Brax di jalan, dan Brax menyadari dan menembaknya. Chris terus mengikutinya dan berakhir di salah satu kamar hotel, salah satu pemegang saham dan melihat bahwa dia telah ditembak mati. Medina bekerja sama dengan karyawan di kantor IRS dan dapat mengetahui nama asli akuntan tersebut, Chris, dan bahwa dia bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil di sebuah gedung yang terhubung dengan banyak bisnis tunai yang dia miliki dan menjalankan uangnya untuk menyembunyikan berapa banyak uang yang dia hasilkan. Medina menelepon King dengan informasi ini. Dan dia memberitahunya bahwa sebagian besar uang yang dihasilkan Chris disumbangkan ke organisasi ilmu saraf. Ketika Chris kembali ke hotel, dia menemukan Dana tertidur di sofa. Dia mengalami kilas balik saat ayahnya memaksa dia dan saudaranya untuk memukuli sekelompok anak yang telah mengganggunya di sekolah pada hari itu. Chris memutuskan bahwa terlalu berbahaya jika Dana tetap terlibat, dan dia mengemasi barang-barangnya dan pergi. King dan Medina memimpin tim penyelidik untuk menyelidiki rumah Chris.
Dan mereka mencatat semua kebiasaan hidupnya yang aneh. Mereka menemukan bahwa dia memiliki banyak senjata tanpa nomor seri dan sistem keamanan berteknologi tinggi. Brax disewa oleh pemilik perusahaan robotika untuk memasang kamera keamanan di rumahnya untuk berjaga-jaga jika Chris mencoba mengejarnya. King menyuruh para penyelidik lainnya untuk pergi, dan dia bersama Medina tetap tinggal di dalam rumah untuk berbicara. Dia meminta Medina untuk menceritakan kronologi penangkapannya, dan Medina mengatakan bahwa dia mencoba membunuh pengedar narkoba yang menjual narkoba kepada adiknya dan dia tidak menyesali pilihannya. King memberitahu Medina tentang berapa lama dia mencoba melacak akuntan tersebut dan kesulitan yang telah dia alami untuk sampai sejauh ini. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia berada di hotel tempat suara Chris direkam dan bahwa dia mendengarnya membunuh pria itu. Setelah keluar dari ruangan, Chris menodongkan pistol kepadanya dan bertanya apakah dia ayah yang baik. Ketika King menjawab ya, Chris melepaskannya. Dia menganggap Chris mengampuni nyawanya sebagai tanda untuk dirinya agar berhenti. Dan ketika dia akan meninggalkan kantornya untuk selamanya, dia mendapat telepon dari seorang wanita dengan aksen Inggris yang memberikan informasi tentang kesepakatan ilegal yang akan datang. Dia pun memutuskan untuk tetap berada di kepolisian, dengan menggunakan wanita yang meneleponnya sebagai informan. Chris mengalami kegelisahan. Seorang petugas keamanan menembak Chris, namun ayahnya melangkah di depan peluru dan meninggal. Medina bertanya mengapa King menceritakan semua ini padanya, dan dia mengatakan bahwa dia ingin Medina menjadi orang yang menjawab telepon untuk wanita Inggris itu. Setelah dia pensiun 7 bulan lagi, telepon rumah Chris berdering dan Medina menjawabnya. Wanita Inggris itu ada di ujung telepon, dan dia memberi Medina informasi tentang perusahaan robotika. Brax sedang berada di rumah pemilik perusahaan ketika Chris datang ke properti tersebut. Brax mengirimkan beberapa anak buahnya, dan Chris membunuh semua orang kecuali satu orang, yang ia selamatkan untuk diinterogasi tentang tata letak rumah tersebut. Brax menyaksikan dari kamera keamanan saat dia mengirim anak buahnya ke Chris dan mencoba memberi mereka perintah untuk menjatuhkannya. Chris mengalami beberapa luka namun berhasil membunuh semua orang yang dikirim Brax ke arahnya dan masuk ke dalam rumah. Sementara Brax menonton rekaman keamanan, dia mengenali Chris sebagai saudaranya dan memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Brax menemui Chris dan pemilik perusahaan menggantikannya mengawasi kamera. Pada awalnya, Brax sangat marah kepada Chris karena tidak bisa menghubunginya selama lebih dari 10 tahun, dan dia kesal karena Chris pergi ke pemakaman ibu mereka. Brax menyalahkan Chris atas kematian ayah mereka, dan Chris membiarkan Brax memukulnya untuk melepaskan amarahnya. Chris mengendalikan situasi dan menodongkan pistol kepada Brax hingga dia tenang. Kedua bersaudara itu berbaikan. Pemilik perusahaan masuk ke dalam ruangan, bingung dan kesal karena Brax tidak membunuh Chris. Kemudian Chris menembak pemilik perusahaan dan melanjutkan pembicaraan dengan saudaranya sebelum Chris pergi. Dia berjanji untuk bertemu dengan Brax dalam seminggu lagi. Sepasang orang tua lainnya mengunjungi lembaga ilmu saraf untuk meminta saran mengenai anak mereka yang mengidap autisme. Putra mereka masuk ke salah satu ruangan dan menemukan Justine, putri sang direktur. Dia adalah gadis kecil yang sama yang membantu Chris dengan teka-tekinya ketika dia masih kecil. Sang direktur menjelaskan bahwa Justine tidak bisa berbicara, tetapi berkomunikasi menggunakan laptop berteknologi tinggi. Ketika Justine mendemonstrasikan bagaimana dia berkomunikasi, suara yang dikeluarkan komputer adalah suara wanita Inggris yang sama yang bekerja dengan Chris. Dana kembali ke apartemennya untuk membersihkan diri dan mendapat kiriman. Dia membukanya dan menemukan sebuah lukisan klasik, namun setelah diperiksa lebih lanjut, dia melihat bahwa kanvas bagian luarnya hanya menyembunyikan apa yang ada di dalamnya.
Dia merobek lapisan luarnya dan memperlihatkan sebuah lukisan yang sangat mahal yang dia kenali dari trailer Chris. Selesai, Mimin ucapkan terima kasih telah menonton video cerita film ini. Semoga kesuksesan menyertai kalian semua. Sampai jumpa lagi.